Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Mirasin. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tema yang sudah diberikan, yaitu pencegahan korupsi. Jangan korupsi pada sektor layanan publik. Dari tema yang diberikan kami angkat judul, yaitu penggunaan teknologi dalam pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. Di sini saya dan juga teman-teman saya Rehan Mirasin, teman saya Rainer Junus Umar, Adrian Septiazi, dan juga Rian Feriawan akan menjelaskan tentang PPT yang sudah kami buat. Next, penggunaan teknologi dalam pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. Korupsi di sektor pelayanan publik adalah masalah yang kompleks, namun teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk mendapatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan dalam penyediaan layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, kita dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, next, peran teknologi dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, yaitu peran transparansi. Teknologi dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi publik secara online dan memfasilitasi pengawasan. Selanjutnya, yaitu peran akuntabilitas. Aplikasi teknologi dapat membantu melacak dan mempertanggungjawabkan setiap transaksi dan proses dalam layanan transaksi. Selanjutnya, yaitu peran pemantauan. Solusi berbasis teknologi dapat memantau proyek-proyek real time dan mendeteksi potensi penyimpangan ataupun potensi korupsi. Teknologi transparansi sistem pengadaan elektronik. Di sini ada 3 poin, yaitu ada manfaat, fitur, dan hasil. Yang pertama, ada manfaat. Manfaat itu ada sistem pengadaan elektronik meningkatkan transparansi dengan mendokumentasi setiap tahap proses pengadaan secara digital. Kedua, ada fitur. Fitur sistem ini biasanya dilengkapi dengan fitur e-tendering, e-katalog, dan e-processing yang memudahkan pengawasan publik. Ketiga, ada hasil, yaitu penerapan sistem pengadaan elektronik telah terbukti mengurangi risiko korupsi dan memastikan proses yang tepat. Next, ada teknologi akuntabilitas. Teknologi akuntabilitas yaitu aplikasi pelaporan pengaduan. Pelaporan anonim. Pelaporan anonim itu aplikasi pelaporan pengaduan memungkinkan warga melaporkan dugaan korupsi secara anonim, meningkatkan keberanian mengungkapkan. Kedua, ada transparansi proses, yaitu seluruh proses penanganan pengaduan dapat diakses publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, ada pemrosesan cepat, yaitu aplikasi ini memproses pengaduan dengan cepat dan memastikan setiap kasus ditindaklanjuti dengan baik. Keempat, ada analisis data. Data pengaduan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola korupsi dan merumuskan langkah pencegahan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rainer. Selanjutnya yaitu teknologi pemantauan. Solusi pemantauan proyek infrastruktur. Yang pertama merupakan sensorisasi, yaitu merupakan penerapan sensor di lokasi proyek untuk memantau progres, kualitas, dan biaya secara real time. Yang kedua merupakan analisis data. Analisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau inefisiensi. Yang ketiga merupakan pelaporan transparan. Pelaporan kemajuan proyek secara terbuka yang dapat diakses dan dipantau juga oleh publik. Selanjutnya merupakan tantangan implementasi teknologi anti korupsi.
Yang pertama yaitu privasi data, yang menjamin keamanan dan privasi data yang dikelola oleh sistem teknologi anti korupsi. Yang kedua merupakan literasi digital, memastikan pengguna dapat menggunakan teknologi dengan baik dan memahami fungsinya. Yang ketiga merupakan komitmen politik, memperoleh dukungan dan komitmen dari pemerintah untuk mengimplementasikan teknologi. Yang keempat merupakan manajemen perubahan, mengelola perubahan budaya dan proses bisnis agar sesuai dengan teknologi baru. Di sini tuh ada studi kasus sukses penggunaan teknologi. Yang pertama ada sistem pengaduan elektronik. Penerapan sistem pengadaan elektronik di Malaysia telah mengurangi biaya, waktu, dan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Yang kedua tuh ada aplikasi pelaporan pengaduan. Aplikasi pengaduan berbasis web di Korea Selatan memfasilitasi pelaporan korupsi dan menindaklanjuti secara efektif. Yang ketiga ada solusi pemantauan infrastruktur. Sensor dan analitik data di Cina telah meningkatkan transparansi dan mengurangi penyimpangan pada proyek infrastruktur. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ada kesimpulan. Teknologi menawarkan solusi yang efektif untuk mencegah korupsi di sektor pelayanan publik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan. Selanjutnya ada rekomendasi. Pemerintah harus berinvestasi dan mengimplementasikan teknologi anti korupsi secara strategis, didukung oleh komitmen politik, perubahan budaya, dan literasi digital masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.